Di pinggiran kota yang sepi, sebuah warung soto Lamongan berdiri dengan lampu temaram yang menggantung seadanya di depan. Warung itu milik Ulil, seorang pria paruh baya yang wajahnya mulai menua sebelum waktunya karena tekanan hidup. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, hanya ada angin dingin yang menyinggahi bangku kayu panjang. Tidak ada pelanggan. Aroma kuah soto yang biasanya menggoda hanya bercampur dengan rasa frustasi yang semakin menebal. Ulil duduk di kursi dekat dapur, menatap kosong panci besar berisi kuah soto yang nyaris tak tersentuh. Ia menghela napas panjang, menghitung uang receh di laci kayu tua. 20.000 hari ini, bahkan tidak cukup untuk beli beras besok. Gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Dari balik tirai, Ratri, istrinya, muncul sambil mengusap tangannya yang berbau bawang. Wajahnya teduh, meski ada garis lelah yang jelas di matanya. "Sudah, Mas, jangan dipikirkan terlalu keras. Rezeki pasti ada jalannya," katanya lembut. Ulil menatap istrinya dengan mata merah yang dipenuhi putus asa. "Kamu selalu bilang begitu, Tri. Tapi nyatanya warung ini makin sepi. Orang lebih suka makan di rumah makan besar, atau pesan lewat telepon. Kita ketinggalan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Ratri duduk di sampingnya, mencoba meraih tangan Ulil. "Kita masih punya Bagas. Kita harus kuat untuk dia. Warung ini sudah lama berdiri, pasti ada jalannya. Jangan menyerah." Namun Ulil menggeleng, wajahnya semakin muram. Kata-kata istrinya hanya menambah rasa bersalah. Bagas, anak sematawayang mereka, sudah tidur di kamar sempit di belakang. Bocah remaja itu sering pulang sekolah dengan wajah tertunduk karena malu. Teman-temannya suka mengejek pekerjaan ayahnya yang dianggap tak punya masa depan. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat. Dari luar, seseorang bersiul kecil sebelum masuk ke warung yang kosong itu. Ternyata Pak Samin, tetangga yang rumahnya hanya berjarak beberapa meter. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, tapi matanya tajam seperti menyimpan banyak cerita. "Sepi lagi ya, Lil?" tanya Pak Samin sambil duduk tanpa perlu dipersilakan. Ulil menghela napas, malas menjawab. Ia hanya menatap kosong meja kayu yang penuh bekas noda kuah. Pak Samin melanjutkan dengan suara rendah, seolah berbagi rahasia. "Kamu tahu, dunia ini tidak hanya jalan yang terlihat. Ada cara lain untuk membuat warungmu ramai. Cara cepat, cara yang, tidak semua orang berani ambil." Ulil mendongak, menatap tetangganya dengan dahi berkerut. "Maksudmu apa, Pak? Kalau cuma nasihat biasa, aku sudah bosan dengar." Pak Samin tersenyum samar, seperti menimbang apakah perlu mengucapkannya atau tidak. "Aku hanya bilang, kalau kamu mau mencari jalan pintas, ada orang-orang yang bisa membantu. Tentu dengan syarat tertentu. Tapi hasilnya, luar biasa. Warungmu bisa penuh setiap hari." Ratri yang masih duduk di samping Ulil langsung memotong, nada suaranya agak tinggi. "Pak Samin, jangan bicara yang aneh-aneh. Rezeki datangnya dari Tuhan, bukan dari hal-hal begitu." Pak Samin menoleh sebentar, wajahnya serius. "Aku hanya memberitahu. Urusan percaya atau tidak, terserah. Tapi aku pernah dengar, ada dukun tua di pinggiran kota. Katanya banyak warung dan toko yang laris berkat bantuannya. Namanya Mbah Gondo." Suasana warung seketika jadi lebih berat. Ulil menelan ludah, hatinya bergejolak antara penasaran dan takut. Nama itu terdengar asing, tapi aura gelapnya langsung menempel di telinga. "Sudahlah, Pak. Jangan menjerumuskan suamiku dengan cerita begitu," kata Ratri dengan nada tegas. Ia lalu berdiri, mencoba mengakhiri percakapan. Pak Samin bangkit, menepuk bahu Ulil sebelum pergi. "Pikirkan saja, Lil. Kadang orang butuh keberanian untuk memilih jalan yang tidak biasa. Aku hanya membuka mata. Sisanya, keputusan ada di tanganmu." Setelah tetangganya pergi, hening kembali menyelimuti warung.
Ratri masuk ke dapur, wajahnya kesal dan cemas bercampur jadi satu. Ulil masih duduk di kursinya, pikirannya berputar. Kata-kata, warung bisa penuh setiap hari, terus bergema di kepalanya, menutupi suara istrinya yang menasihati dari balik tirai. Di luar, malam semakin pekat. Lampu jalan berkelip seperti hampir padam, angin membawa aroma lembab yang aneh. Ulil menatap panci kuah sotonya yang dingin, lalu mengepalkan tangan. Jika ada cara, mungkin aku harus mencobanya, bisiknya pelan, suara yang bahkan tidak ia sadari keluar dari mulutnya. Malam itu, sebuah benih keputusan gelap tertanam di hati Ulil. Ia belum melangkah, tapi pikirannya mulai goyah. Dan warung soto kecil yang hampir tutup itu baru saja membuka pintu menuju takdir yang jauh lebih mengerikan. Malam berikutnya warung soto Ulil kembali lengang. Panci kuah masih mengepul, tapi tidak ada satupun bangku yang terisi. Lampu bohlam kuning di teras berayun pelan tertiup angin. Hanya suara serangga malam yang terdengar. Ulil duduk di depan warung, merokok dengan wajah kusut. Ratri sudah menutup dapur lebih cepat. Sementara Bagas sibuk dengan buku sekolah di kamar belakang. Saat itulah terdengar suara motor berhenti di tepi jalan. Dari balik helm, seorang pria turun, melepas jaket lusuh, lalu menyapa, "Ulil? Astaga, betul ini kamu?" Ulil menoleh. Wajahnya sempat bingung, tapi lalu menyunggingkan senyum samar. "Rudi? Ya ampun, sudah lama sekali. Kau kemana saja?" Rudi, kawan lama semasa SMA, kini berdiri di hadapannya. Wajahnya keras, matanya tajam, dengan sorot penuh percaya diri. Setelah saling berpelukan singkat, keduanya duduk di bangku kayu depan warung. "Warungmu masih ada, ya?" kata Rudi sambil melirik papan nama, "Soto Lamongan Ulil," yang catnya sudah memudar. Ulil tersenyum pahit. "Masih ada, tapi hanya tinggal nama. Lihat saja, sepi seperti kuburan. Kadang aku berpikir, lebih baik tutup saja." Rudi mengeluarkan sebatang rokok, menyalakan api dengan gerakan santai. "Jangan begitu, Lil. Aku dengar dulu kau buka warung dengan semangat besar. Masa sekarang menyerah?" Ulil mendesah panjang. "Aku sudah coba semuanya. Di promo, rasa kuahku perbaiki, hargaku bikin murah. Tetap saja, orang-orang lebih memilih rumah makan besar di kota. Kita ini warung kecil, tidak ada yang peduli." Rudi terdiam sejenak, lalu mencondongkan tubuh. Suaranya berubah lebih pelan, seakan takut didengar orang lain. "Kalau begitu, kenapa tidak coba cara lain?" Ulil menatapnya bingung. "Cara lain? Maksudmu?" Rudi tersenyum samar, tatapannya penuh rahasia. "Aku juga pernah di posisi seperti kamu. Usahaku dulu hampir bangkrut. Tapi sejak aku bertemu seseorang, semua berubah. Sekarang aku hidup enak. Usaha lancar, pelanggan selalu datang." "Siapa?" tanya Ulil, separuh penasaran, separuh ragu. "Namanya Mbah Gondo," jawab Rudi dengan nada rendah. "Orang tua yang punya ilmu kuat. Katanya dia bisa bikin warung ramai, toko laris, usaha meledak. Syaratnya, tentu tidak ringan. Tapi hasilnya nyata." Nama itu kembali menusuk telinga Ulil. Ia teringat ucapan Pak Samin malam sebelumnya. Dadanya berdebar, campuran antara takut dan tertarik. "Kau bercanda, kan? Itu hanya mitos. Mana ada warung bisa ramai hanya karena dukun." Rudi terkekeh pendek. "Kalau cuma mitos, bagaimana kau jelaskan keadaanku sekarang? Kau lihat sendiri motorku, pakaianku, hidupku. Semua ini bukan dari kerja keras biasa. Aku pernah putus asa, sama sepertimu. Tapi setelah ikut jalannya Mbah Gondo, semua lancar." Ulil menatap kawan lamanya lekat-lekat. Ada sesuatu yang tidak biasa di mata Rudi. Sorot yang terlalu dingin untuk orang yang sedang bercerita tentang kesuksesan. "Tapi, syaratnya apa?"
Suara Ulil bergetar. Rudi mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskan asap ke udara. Itu yang harus kau tanyakan langsung pada beliau. Aku hanya bisa bilang, ada harga yang harus dibayar. Tidak selalu dengan uang. Kadang, dengan sesuatu yang lebih berharga. Ucapan itu membuat bulu kuduk Ulil meremang. Ia terdiam cukup lama, memandang jalanan gelap di depan warungnya. Hati kecilnya berteriak untuk menolak. Tapi bayangan panci kuah yang tak pernah disentuh pelanggan terus menghantui pikirannya. Tidak, aku tidak bisa. Itu terlalu berbahaya. Aku masih punya keluarga, kata Ulil akhirnya, berusaha meyakinkan diri. Rudi menepuk bahu sahabatnya. Jangan jawab sekarang. Pikirkan saja. Aku tahu rasa putus asa itu. Saat kau sudah berada di titik terendah, kadang pilihan yang dulu terasa gila akan tampak masuk akal. Hening menyelimuti mereka. Angin malam bertiup lebih dingin, membuat papan nama warung berdecit pelan. Ulil menatap papan itu lama-lama, seolah menimbang masa depan yang mulai kabur di hadapannya. Rudi bangkit, mengenakan jaket dan helm. Sebelum menyalakan motornya, ia berkata, "Kalau kau sudah siap, datang saja ke rumah tua dekat kebun bambu di ujung jalan selatan. Disitulah Mbah Gondo tinggal." Suara mesin motor meraung pelan, lalu menghilang di kejauhan. Ulil tetap duduk, rokoknya habis terbakar sampai ujung. Di balik tirai, Ratri ternyata mendengar sebagian percakapan itu. Wajahnya pucat, hatinya cemas. Ia tahu, jika Ulil benar-benar tergoda, hidup mereka bisa berubah ke arah yang tak pernah dibayangkan. Malam semakin larut. Ulil menatap panci kuah yang masih mengepul, tapi rasanya dingin di dadanya. Bisikan nama Mbah Gondo terus menggaung, menutup suara hati yang mencoba melarang. Dan di warung kecil yang sepi itu, pintu menuju kegelapan mulai terbuka sedikit demi sedikit. Malam itu, langit tampak muram. Bulan diselimuti awan hitam tebal, membuat jalan setapak menuju rumah tua di ujung kebun bambu terasa lebih sunyi daripada biasanya. Ulil melangkah dengan hati berdebar, kakinya berat. Seolah setiap langkah menjerat dirinya lebih dalam ke jurang yang tak bisa ia lihat ujungnya. Ia sudah mencoba mengabaikan bisikan Rudi. Namun rasa putus asa selalu kembali setiap kali ia menatap panci sotonya yang tak disentuh pelanggan. Bayangan Bagas yang sering menunduk malu di sekolah, wajah Ratri yang penuh resah, dan utang yang menumpuk menekan pikirannya tanpa henti. Akhirnya, Ulil menyerah. Malam ini, ia menuju rumah yang disebut Rudi, rumah tua milik seorang dukun bernama Mbah Gondo. Rumah itu berdiri terpencil di tengah kebun bambu yang rimbun. Dinding kayu lapuk, jendela kacanya retak, dan di halaman depan tampak beberapa sesajen, bunga kering, dupa yang masih berasap, dan kepala ayam yang dibiarkan begitu saja. Aroma anyir bercampur dengan wangi menyan menusuk hidung Ulil, membuat perutnya mual. Pintu berderit saat ia dorong. Ruangan dalam gelap, hanya diterangi cahaya lilin kecil yang berjejer di lantai. Di tengah ruangan, terhampar tikar lusuh dengan wadah-wadah berisi kembang, darah ayam, dan kendi tanah liat. Bayangan lilin menari-nari di dinding, membentuk siluet aneh yang seperti bergerak sendiri. Ulil, suara parau tiba-tiba terdengar. Dari sudut ruangan, seorang lelaki tua berkulit keriput, rambut putih awut-awutan, duduk bersila. Matanya kecil tapi tajam, sorotnya menusuk seperti bisa menembus isi hati. Itulah Mbah Gondo. Ulil menelan ludah, lututnya hampir gemetar. Aku Ulil, Bah, teman saya bilang, Mbah bisa membantu usaha saya. Mbah Gondo menyeringai, memperlihatkan gigi kuning yang jarang-jarang. Semua orang datang ke sini dengan alasan sama. Mereka lapar harta, lapar nama. Kau juga begitu, kan? Ulil terdiam, malu sekaligus takut. Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. Baik, kata Mbah Gondo sambil mengambil segenggam bunga dan menaburkannya ke bara dupa. Asap mengepul lebih pekat,
menyesakkan dada. Aku bisa membuat warungmu ramai. Soto Lamonganmu akan jadi buah bibir, orang akan antre. Tapi, ia menekankan kata itu dengan suara serak, ada harga yang harus kau bayar. Ulil mendongak, wajahnya pucat. Harga? Berapapun, asal warung saya bisa bertahan. Embah Gondo terkekeh pendek, lalu meraih kendi tanah liat. Bukan uang, Ulil. Lebih dari itu, pesugihan butuh tumbal. Kau harus memberi sesuatu, atau seseorang. Darah untuk darah, nyawa untuk nyawa. Tanpa itu, kuah soto tak akan punya daya. Ulil tercekat. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada pukulan. Tumbal? Maksudnya, manusia. Embah Gondo menatap tajam, suaranya rendah dan dingin. Ada banyak cara. Bisa hewan, bisa lebih dari itu. Tapi semakin besar tumbalnya, semakin besar pula hasilnya. Aku tidak memaksa. Kau yang memilih. Ruangan hening. Hanya suara kayu berderit dan cicak di dinding. Ulil merasa dadanya sesak, tapi bayangan warung penuh pelanggan menghantui pikirannya. Ia ingat tawa Rudi yang sukses, ingat cibiran orang-orang yang meremehkannya. Perlahan, ia meremas lututnya sendiri hingga jari-jarinya memutih. Apa tidak ada cara lain? Tanya Ulil dengan suara nyaris berbisik. Embah Gondo tersenyum miring. Jalan cepat selalu punya harga. Kalau kau tidak siap membayar, pulanglah. Biarkan warungmu mati pelan-pelan. Biarkan keluargamu kelaparan. Biarkan anakmu jadi bahan ejekan. Tapi kalau kau siap, tanda tangani perjanjian ini. Dari balik tikar, Embah Gondo mengeluarkan kertas kusam dengan aksara aneh dan bercak merah yang tampak seperti darah kering. Ia juga mengeluarkan pisau kecil. Teteskan darahmu di sini. Itu tanda setia. Setelah itu, malam ini juga kuah sotonya akan berubah. Ulil menatap kertas itu lama-lama. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, sekali ia menorehkan darah, ia tidak akan pernah kembali seperti semula. Tapi bayangan wajah Bagas dan Ratri terus menghantui. Bagas yang murung, Ratri yang menangis diam-diam. Dengan tangan gemetar, Ulil mengambil pisau itu. Ia menggores ujung jarinya, lalu meneteskan darah ke atas kertas. Tetes merah itu menyerap cepat, seolah disambut oleh sesuatu yang lapar. Embah Gondo menyeringai lebar, lalu melantunkan mantra dengan bahasa yang asing di telinga Ulil. Suaranya bergema, seperti ada banyak orang yang ikut berbicara dari kegelapan. Lilin bergetar, api menari liar, dan udara di ruangan mendadak semakin dingin. Saat mantra selesai, Embah Gondo menutup kendi dengan kain hitam dan menyerahkannya pada Ulil. Campurkan ini ke kuah soto besok pagi. Lihatlah apa yang terjadi. Ulil menerima kendi itu dengan tangan bergetar. Di hatinya, masih ada rasa takut yang besar, tapi ada pula nyala ambisi yang mulai tumbuh. Embah Gondo menatapnya dalam-dalam. Ingat, Ulil, perjanjian sudah dibuat. Kau sudah meneteskan darah. Mulai malam ini, jalanmu tak bisa kembali. Dan jangan lupa, tumbal pertamamu akan ditagih. Ulil terdiam, tubuhnya kaku, jantungnya berdetak tak karuan. Ia tahu, ia baru saja mengikat dirinya dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar kemiskinan. Malam itu, warung kecil Ulil sunyi seperti biasa. Hanya bunyi serangga malam yang sesekali terdengar dari luar jendela. Ratri sudah terlelap di kamar bersama Bagas, sementara Ulil masih duduk di dapur, menatap panci besar yang hampir kosong. Kuah soto yang tersisa hanya setengah, padahal seharian penuh hanya terjual beberapa mangkok. Di depannya, kendi tanah liat berbalut kain hitam pemberian Embah Gondo tergeletak di meja kayu. Ulil merasakan dingin menjalar dari benda itu, seolah kendi menyimpan sesuatu yang hidup. Tangannya bergetar saat menyentuhnya. Kata-kata Embah Gondo terngiang, campurkan ini ke kuah soto besok pagi, maka kau akan melihat apa yang terjadi. Ulil ragu.
Sebagian dirinya ingin menghentikan semua ini, membuang kendi ke sungai, pura-pura tak pernah bertemu Mbah Gondo. Tapi bayangan wajah Bagas yang murung, Ratri yang sering diam menahan resah, dan Utang yang terus menekan membuatnya tetap duduk. Dengan napas berat, ia membuka kain penutup. Dari dalam kendi, keluar bau aneh, campuran anyir darah dan harum menyan yang menusuk hidung. Cairan hitam pekat tampak berputar sendiri di dalamnya, seperti hidup. Ulil memejamkan mata sejenak, lalu menuangkan cairan itu sedikit demi sedikit ke dalam panci kuah soto. Aneh, cairan hitam itu tidak bercampur seperti biasa, ia menghilang begitu saja, lenyap tanpa bekas. Kuah sotonya tampak biasa, tapi ada aroma samar yang asing, wangi sekaligus membuat bulu kuduk meremang. Tiba-tiba, lilin kecil di meja bergetar, apinya membesar seolah tersapu angin, padahal jendela tertutup rapat. Kuah soto bergolak pelan meski tidak dipanaskan. Ulil menelan ludah, dadanya sesak. Namun setelah itu, semua kembali tenang. Sudah selesai, gumamnya, suaranya serak. Malam itu ia hampir tidak tidur, hanya duduk menatap pintu dapur dengan pikiran kacau. Pagi harinya, sinar matahari masuk lewat jendela bambu. Ulil membuka warung dengan lesu, tak berharap banyak. Biasanya ia bisa duduk berjam-jam menunggu 1-2 pelanggan. Namun baru sebentar ia menata meja, suara langkah kaki terdengar dari luar. Seorang tukang ojek berhenti dan masuk. "Soto, 1, Mas." Ulil kaget, buru-buru menyajikan. Tak lama, 2 ibu-ibu lewat dan ikut mampir. Katanya di sini ada soto enak ya? Coba, Bu. Ulil melirik heran. Siapa yang bilang begitu? Belum sempat berpikir, kursi lain sudah terisi. Anak muda, pegawai kantoran, bahkan beberapa sopir truk ikut berhenti. Warung yang biasanya sepi mendadak penuh, kursi-kursi tak lagi kosong. Suara sendok, tawa, dan obrolan bercampur jadi riuh. Ulil berlari mondar-mandir, menyajikan mangkuk demi mangkuk. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena tak percaya dengan apa yang terjadi. "Wah, sotonya gurih sekali, Mas," seru seorang pelanggan. "Kuahnya beda, ada rasa yang bikin nagih. Besok saya ajak teman-teman mampir ke sini." Pujian demi pujian menghantam telinga Ulil. Kuah yang ia racik semalam, yang sudah tersentuh cairan dari kendi itu, menjadi bahan obrolan. Setiap pelanggan yang mencicipi, wajahnya berubah puas, mata mereka berbinar, lalu tanpa ragu menyuap lagi dan lagi. Ratri yang keluar dari kamar sempat tertegun. "Mas, kok tiba-tiba rame?" tanyanya heran. Ulil hanya tersenyum kaku, menahan gelora di dadanya. Mungkin rezeki mulai datang. Namun di balik senyum itu, ia tahu ini bukan kebetulan. Ini akibat cairan hitam yang ia campurkan semalam. Pesugihan mulai bekerja. Hari itu, warung mereka tidak pernah sepi. Soto habis lebih cepat daripada biasanya. Uang menumpuk di laci. Tapi di sela keramaian, Ulil beberapa kali memperhatikan hal yang membuatnya resah. Ada seorang pelanggan tua yang setelah menghabiskan soto, wajahnya mendadak pucat, seperti kehilangan tenaga. Ia keluar dengan langkah goyah. Beberapa pelanggan lain mengeluh tubuhnya lemas, meski tetap mengatakan sotonya enak. Ulil berusaha mengabaikannya. Mungkin hanya kebetulan, pikirnya, sambil terus melayani yang lain. Namun saat malam tiba, setelah semua pelanggan pulang, ia kembali menatap panci kosong di dapur. Aroma samar itu masih terasa, lebih menusuk dari sebelumnya. Ia teringat lagi ucapan Mbah Gondo, "Tumbal pertamamu akan ditagih." Ulil menelan ludah, tangannya gemetar. Kesuksesan yang tiba-tiba ini datang dengan harga. Dan ia sadar, apapun yang mulai berjalan, tidak akan mudah dihentikan. Pagi itu, suara gaduh sudah terdengar bahkan sebelum Ulil membuka pintu warung. Deretan motor berhenti di depan, sopir angkot menunggu giliran, ibu-ibu membawa anak,
sampai pegawai kantoran rela antre. Warung kecil yang biasanya kosong kini penuh sesak. Bangku-bangku sederhana dari kayu sudah terisi, bahkan sebagian pelanggan rela berdiri menunggu. Ulil dengan cekatan menyendok kuah soto dari panci besar. Uap panas mengepul, aroma gurih yang anehnya semakin memikat memenuhi ruangan. Setiap kali mangkuk disajikan, pelanggan menyantapnya dengan lahap. Mereka memuji kuahnya, memuji rasa dagingnya, memuji seolah-olah soto itu makanan terbaik yang pernah mereka coba. Luar biasa, Mas. Soto kayak gini nggak ada tandingan, kata seorang sopir truk sambil menepuk meja. Iya, kuahnya bikin nggak bisa berhenti, tambah yang lain. Uang pun mengalir deras. Setiap laci penuh dengan lembaran rupiah, bahkan Ulil harus menaruhnya di kotak bekas bumbu karena tempat penyimpanan tak cukup lagi. Senyum tipis terukir di wajahnya, meski ada sorot mata resah yang tak bisa ia sembunyikan. Ratri yang membantu di meja kasir berkali-kali melirik suaminya. Awalnya ia ikut senang melihat warung yang dulu sepi kini tak pernah berhenti ramai. Tapi semakin lama, perasaan janggal mengusik hatinya. Ia mendekati Ulil saat warung sedikit reda. Mas, bisiknya pelan. Kenapa tiba-tiba rame begini? Padahal kita nggak pernah promosi apa-apa. Ulil terdiam sejenak, lalu menjawab singkat. Mungkin kabar dari mulut ke mulut. Kalau enak, orang pasti balik lagi. Ratri tidak puas dengan jawaban itu. Ia memperhatikan para pelanggan. Beberapa memang terlihat bahagia setelah makan, tapi tak sedikit juga yang wajahnya tampak pucat. Keringat dingin mengalir di pelipis mereka, tubuhnya lemah seolah habis kehabisan tenaga. Namun anehnya, mereka tetap memuji dan bahkan berjanji akan kembali lagi besok. Malamnya, setelah semua beres, Ratri duduk di ruang belakang bersama Ulil. Ia membuka obrolan hati-hati. Mas, aku ngerasa ada yang gak wajar. Kuah itu, kayaknya ada sesuatu. Aku perhatiin beberapa orang jadi pucat setelah makan. Ulil berhenti membersihkan meja, bahunya menegang. Ia tidak berani menatap istrinya, hanya menjawab dengan nada datar. Mungkin kebetulan. Jangan mikir yang aneh-aneh. Tapi rasanya, Ratri menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku takut. Aku nggak pengen warung kita ramai tapi ada yang harus sakit karenanya. Ulil menggenggam kain lap di tangannya kuat-kuat. Ia tahu Ratri benar, tapi bayangan uang yang menumpuk, warung yang kembali hidup, dan utang yang bisa segera lunas menutup semua keraguan. Suara Mbah Gondo seakan bergema lagi di kepalanya, jalan cepat selalu punya harga. Kau yang memilih. Dengan suara lirih, ia berkata, Sudahlah, Dik. Kita butuh ini. Anggap saja rezeki dari Tuhan. Ratri menatapnya lama, mencari kebenaran di wajah suaminya, tapi yang ia lihat hanyalah mata lelah bercampur ambisi. Ia ingin membantah, tapi lidahnya keluh. Hari-hari berikutnya, warung itu semakin ramai. Pelanggan datang dari jauh, bahkan ada yang rela antre panjang sejak pagi. Nama warung soto Ulil mulai tersebar kemana-mana. Uang menumpuk semakin banyak. Bagas pun bisa kembali berangkat sekolah dengan perlengkapan baru. Senyum muncul lagi di wajah anak itu. Namun, di balik semua kegembiraan, bayangan aneh selalu mengikuti Ulil. Setiap kali ia menatap panci kuah, ia merasa ada sesuatu yang berputar di dalamnya, seperti pusaran gelap yang menatap balik. Kadang saat mengaduk, ia mendengar bisikan samar, suara yang tak jelas asalnya, tapi menekan kepalanya hingga bulu kuduk berdiri. Ia mencoba menepis semua itu, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya imajinasi. Tapi jauh di dalam hati, ia sadar, keberhasilan ini bukan datang tanpa bayangan. Dan cepat atau lambat, bayangan itu akan menagih. Siang itu, terik matahari menyinari pinggir jalan tempat warung Ulil berdiri. Biasanya panas membuat orang malas keluar, tapi justru kursi warung terisi penuh. Suasana ramai dengan suara sendok beradu, obrolan pelanggan, dan aroma soto yang mengepul dari panci besar di dapur. Ulil sibuk bolak-balik,
melayani tanpa henti. Senyum tipis selalu ia tunjukkan, meski di dalam dada ada perasaan aneh yang makin lama makin sulit ditepis. Di salah satu meja, seorang bapak paruh baya baru saja menghabiskan mangkuk sotonya. Ia mengusap keningnya yang dipenuhi keringat, wajahnya pucat. Saat berdiri, langkahnya oleng. "Aduh, kok kepala saya ringan sekali," gumamnya. Temannya buru-buru memapah keluar. Beberapa menit kemudian, seorang anak muda juga terdengar mengeluh. "Mas, enak sih, tapi kok badan saya jadi lemas ya?" Ia tertawa kecil, tapi tangannya gemetar saat membayar. Ulil pura-pura tidak melihat. Ia menunduk, memasukkan uang ke laci. Suara ramai di warung menutupi kegelisahannya. "Ah, mungkin mereka kecapean atau kepanasan," katanya dalam hati, mencoba menghibur dirinya. Namun kejadian serupa berulang. Dua pelanggan lain keluar dengan wajah pucat, dan seorang ibu bahkan harus duduk dulu di teras karena kakinya mendadak gemetar. Anehnya, meski tampak sakit, semua tetap memuji rasa soto itu dan berjanji akan kembali lagi. Ratri yang mengamati dari balik meja kasir mulai gusar. Tatapannya tak lepas dari Ulil. Ia tahu ada yang tidak beres, tapi setiap kali ia ingin bicara, Ulil hanya memberi isyarat singkat untuk diam. Siang menjelang sore, warung mulai agak sepi. Saat itulah Pak Samin, tetangga sekaligus pelanggan lama, datang dengan langkah tenang. Lelaki tua itu duduk di kursi dekat jendela. "Mas, 1 mangkuk soto ya," pintanya. Ulil melayani dengan cepat, seakan ingin menunjukkan bahwa semua baik-baik saja. Namun, begitu Pak Samin menyuap kuah, raut wajahnya berubah. Alisnya berkerut, matanya menatap Ulil tajam. Ia tidak langsung bicara, hanya melanjutkan makan perlahan, seolah sedang menimbang sesuatu. Setelah selesai, Pak Samin berdiri. Badannya memang tidak goyah, tapi tatapannya tetap menusuk. "Mas Ulil," katanya pelan, "sotonya memang enak. Tapi, kuah ini ada rasa aneh. Seperti ada sesuatu yang bukan bumbu biasa." Ulil tercekat, wajahnya tegang sekejap. Ia buru-buru tersenyum untuk menutupi. "Ah, mungkin lidah Pak Samin yang lagi PK. Saya pakai resep biasa kok." Pak Samin tidak membantah, hanya tersenyum samar. "Ya, semoga saja begitu. Tapi hati-hati, Mas. Kadang sesuatu yang tampak menguntungkan bisa menyembunyikan bahaya." Dengan itu, ia pamit, meninggalkan warung. Ulil terdiam, keringat dingin muncul di pelipisnya. Kata-kata itu seperti pisau yang menggores hatinya. Malam harinya, saat warung sudah tutup, Ratri akhirnya bicara dengan suara bergetar. "Mas, aku lihat sendiri tadi. Banyak yang keluar lemas, pucat. Aku nggak bisa tutup mata lagi. Tolong, hentikan ini sebelum terlambat." Ulil menunduk, menatap tangannya yang kotor oleh sisa bumbu. Di dalam hatinya, pertarungan berlangsung sengit. Ia tahu Ratri benar. Tanda-tanda itu terlalu jelas untuk diabaikan. Tapi saat ia mengingat pundi uang di laci, dan utang yang bisa segera lunas, ambisinya menutupi rasa bersalah. "Tenang saja, Dit," katanya lirih, lebih seperti bicara pada dirinya sendiri. "Mereka baik-baik saja. Ini cuma perasaanmu saja." Namun jauh di lubuk hati, Ulil sadar, tanda pertama sudah muncul. Dan tanda itu hanya awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan menagih jauh lebih banyak dari yang ia bayangkan. Beberapa hari berlalu, dan warung Ulil semakin dikenal. Tapi bersamaan dengan itu, desas-desus mulai merambat pelan di antara warga desa. Di warung tetangga, ibu-ibu yang sedang membeli sayur saling berbisik. Kau dengar? Si Tono kemarin habis makan di warung Ulil, katanya pulang langsung lemas. Sampai nggak bisa kerja sehari penuh." "Iya, anakku juga gitu. Katanya enak banget, tapi badannya seperti habis disedot tenaganya. Jangan-jangan ada yang nggak beres di sotonya." Gosip semakin meluas.
Meski tidak ada bukti nyata, orang-orang mulai mempertanyakan kenapa setiap kali makan di sana tubuh terasa aneh. Beberapa pelanggan tetap kembali, karena rasa soto itu memang membuat mereka ketagihan, namun banyak juga yang mulai ragu. Ratri yang mendengar kabar dari tetangga makin panik. Sore itu, ia duduk di ruang belakang bersama Ulil. Wajahnya pucat, matanya memerah karena lelah dan cemas. "Mas, aku nggak tahan lagi. Orang-orang mulai ngomong yang nggak enak. Mereka bilang warung kita bikin orang sakit. Kita harus berhenti sebelum semuanya makin parah." Ulil yang sedang menghitung uang di meja hanya mendengus pelan. "Gosip, Dik. Orang kalau iri memang begitu. Lihat saja, sampai sekarang warung tetap rame. Kalau benar bikin sakit, apa mereka bakal balik lagi?" "Mas, dengarkan aku." Ratri meninggikan suara, air matanya hampir jatuh. "Aku lihat sendiri pelanggan keluar pucat, langkahnya gontai. Kita nggak bisa terus begini. Ini bukan rezeki yang wajar." Ulil membanting uang ke meja, nadanya keras. "Rezeki itu datang dari mana saja. Jangan terlalu banyak khawatir. Semua ini buat masa depan kita, buat Bagas." Nama anak mereka membuat suasana sejenak hening. Ratri menggenggam tangannya sendiri, tubuhnya bergetar. Ia tahu Ulil sudah terlalu jauh. Ambisi dan rasa takut miskin menutup matanya dari kenyataan. Di luar rumah, gosip terus membesar. Anak-anak muda mulai menirukan cerita bahwa kuah soto Ulil bisa bikin orang ketagihan seperti candu. Orang-orang tua mengingatkan agar berhati-hati, sementara sebagian lainnya tetap datang karena rasa sotonya tak tertandingi. Pak Samin, yang beberapa hari lalu sudah merasakan kejanggalan, semakin sering mendengar keluhan warga. Ia menatap warung itu dengan wajah penuh tanda tanya, merasa ada sesuatu yang gelap tersembunyi di balik kepulan uap kuah. Malam harinya, Ratri berbaring di kamar dengan mata terbuka. Ia tidak bisa tidur. Bayangan wajah pelanggan yang pucat, gosip yang beredar, dan sikap Ulil yang keras kepala terus menghantui pikirannya. Ia tahu, jika dibiarkan, semua ini akan berubah jadi bencana. Sementara di ruang depan, Ulil masih sibuk menghitung uang. Di matanya, lembaran-lembaran itu bersinar lebih terang daripada kebenaran. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa gosip hanya omong kosong. Tapi jauh di lubuk hati, ia tidak bisa menghapus rasa takut. Karena ia tahu, setiap kali pelanggan keluar dengan tubuh lemah, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa perjanjian gelapnya dengan Embah Gondo sudah mulai menagih harga. Malam itu, desa sudah terlelap. Suara jangkrik terdengar jelas dari balik jendela rumah Ulil. Namun, dari dapur warung kecil itu, cahaya redup lilin berkelip, menyingkap aktivitas yang seharusnya tak seorang pun lihat. Ulil berdiri di depan panci besar yang masih menyisakan kuah soto. Wajahnya serius, matanya tajam menatap pusaran cairan yang bergerak pelan seolah hidup. Di sebelahnya, kendi tanah liat pemberian Embah Gondo sudah terbuka. Bau anyir bercampur menyan menyebar, menusuk hidung. Dengan tangan gemetar tapi mantap, Ulil menuangkan sedikit cairan hitam ke dalam panci. Bibirnya bergetar melafalkan mantra yang diajarkan. Api lilin tiba-tiba memanjang, bergetar, dan bayangan di dinding tampak menari dengan bentuk yang tidak wajar. Ulil menutup mata, berusaha mengabaikan suara-suara samar yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Bisikan lirih, seperti banyak mulut yang berbicara bersamaan. Tumbal, tumbal, darah. Apa yang tidak ia sadari, Ratri yang gelisah di kamar terbangun oleh bau menyan. Ia keluar perlahan, langkahnya hati-hati. Dari celah pintu dapur, ia melihat dengan jelas suaminya melakukan ritual itu. Mata Ratri melebar, jantungnya berdegup kencang. "Mas, apa yang kau lakukan?" Suaranya pecah, hampir teriak. Ulil terlonjak, kendi hampir terjatuh dari tangannya. Ia buru-buru menutup panci dan memadamkan lilin, tapi terlambat. Ratri sudah masuk, wajahnya pucat bercampur marah. "Katakan,
"Mas, apa ini semua? Apa benar gosip orang? Kuah soto itu bukan kuah biasa, kan?" Air mata Ratri jatuh deras, tubuhnya gemetar menahan takut. Ulil terdiam, wajahnya tegang. Ia mencoba mendekat, tapi Ratri mundur. "Aku lakukan ini demi kita, Dik. Demi Bagas. Kau pikir aku rela? Kau pikir aku senang harus ikut campur urusan seperti ini?" "Demi kita?" Suara Ratri meninggi. "Demi kita atau demi ambisi Mas sendiri? Orang-orang sakit setelah makan di sini, Mas. Mereka lemas, mereka menderita. Itu bukan rezeki, itu kutukan." Pertengkaran pecah. Suara mereka memecah kesunyian malam. Ratri menangis, Ulil bersikeras membenarkan tindakannya. Di saat itu, pintu rumah diketuk pelan. Suara serak terdengar. "Mas Ulil? Dik Ratri?" Mereka terdiam. Ulil membuka pintu dengan wajah masih tegang. Di sana berdiri Pak Samin, tetangga tua yang selalu memperhatikan. "Aku dengar suara ribut," katanya pelan, tatapannya menelusuri dapur yang masih tercium bau menyan. "Mas, apa benar yang orang bilang? Ada yang aneh dengan soto itu?" Ulil menunduk, rahangnya mengeras. Ratri bergegas mendekati Pak Samin, seolah mencari perlindungan. "Pak, semua gosip itu benar. Mas Ulil melakukan sesuatu dengan kuah soto." Pak Samin menatap Ulil lama, napasnya berat. "Nak Ulil, aku sudah tua. Aku pernah dengar cerita-cerita lama. Apapun yang kau lakukan, berhentilah sebelum terlambat. Harta cepat tidak akan pernah membawa bahagia. Kau hanya sedang memberi makan sesuatu yang kelaparan." Ulil terdiam, matanya bergetar menahan emosi. Kata-kata Pak Samin bagai pukulan telak. Tapi di dalam hatinya, ia tidak siap melepaskan warung yang baru saja bangkit. "Pak, aku tidak bisa berhenti sekarang," ucap Ulil lirih, suaranya dingin. "Kalau aku berhenti, semua akan hancur. Warung ini, hidup kita." Ratri menangis makin keras. "Mas, dengar kata Pak Samin. Aku nggak sanggup lagi hidup dalam ketakutan seperti ini." Suasana jadi tegang. Dapur kecil itu penuh dengan bau menyan, air mata, dan kata-kata yang saling bertentangan. Ulil berada di persimpangan, mendengarkan suara istri dan tetangganya, atau terus melangkah di jalan gelap yang sudah ia pilih. Namun malam itu, Ulil memilih diam. Dan diamnya justru menjadi jawaban paling menakutkan bagi Ratri dan Pak Samin. Rumah Mbah Gondo berdiri di ujung desa, terpencil dan nyaris tersembunyi oleh pepohonan besar. Malam itu, bulan separuh tertutup awan, membuat jalan setapak menuju rumah itu terasa makin suram. Angin berembus membawa bau tanah basah bercampur kemenyan, seakan menuntun siapa saja yang melangkah ke arah sana untuk segera kembali. Tapi Ulil tidak punya pilihan. Ia berjalan dengan langkah berat, peluh dingin menetes di pelipis meski udara malam menusuk tulang. Pikirannya berkecamuk. Pertengkaran dengan Ratri masih membekas, nasihat Pak Samin terus terngiang, namun bayangan warung ramai dan tumpukan uang membuatnya tetap melangkah. Pintu rumah kayu itu terbuka sendiri, berderit panjang seperti suara tangisan. Dari dalam, cahaya temaram lampu minyak memantul, menyingkap ruang penuh sesajen, kain merah, dan patung-patung tua yang tampak hidup dalam bayangan. Mbah Gondo sudah duduk di tikar pandan, tubuh kurusnya membungkuk, matanya berkilat aneh. "Datang juga kau, Ulil?" Suaranya serak, seolah berasal dari tenggorokan yang kering dan berpasir. "Aku sudah tahu kau gelisah. Kau kira jalan ini bisa kau ambil tanpa harga tambahan." Ulil menelan ludah, jantungnya berdebar. "Bukankah aku sudah lakukan apa yang Mbah suruh? Sudah kuberi sesajen, sudah kucampurkan itu semua ke kuah soto. Warungku ramai, uang mengalir. Bukankah itu yang dijanjikan?" Mbah Gondo tertawa pelan, tawa yang dingin dan panjang. "Janji itu memang benar.
Tapi apa kau kira makhluk yang kau beri makan akan puas hanya dengan remah-remah? Ia lapar, Ulil. Semakin kau beri, semakin besar pula nafsunya. Kau sudah dapat bagian, sekarang saatnya bayar harga tambahan. Ulil merasa darahnya berhenti mengalir. Harga tambahan? Apa maksud Embah? Embah Gondo menatapnya tajam, lalu mengangkat kendi hitam yang sama dengan yang pernah Ulil gunakan. Dari dalam kendi itu terdengar desis lirih, seperti ular marah. Tumbal, nak Ulil. Kau harus beri tumbal lebih besar. Bukan lagi ayam, bukan lagi benda mati. Ia butuh jiwa. Ulil tersentak mundur. Jiwa? Embah, jangan bercanda. Aku tidak bisa. Tidak bisa, potong Embah Gondo, suaranya menggelegar meski tubuhnya rapuh. Kalau tidak bisa, bersiaplah kehilangan segalanya. Warungmu akan kosong, istrimu akan pergi, anakmu sakit, dan namamu jadi bahan hinaan. Kau sudah masuk, tidak ada jalan kembali kecuali dengan membayar lunas. Suasana ruangan tiba-tiba berubah. Bayangan di dinding bergerak sendiri, berputar mengelilingi Ulil. Suara-suara berbisik kembali memenuhi telinganya. Tumbal, darah, nyawa. Ulil memegangi kepalanya, napasnya terengah. Embah, aku butuh waktu. Jangan sekarang. Aku belum siap. Embah Gondo tersenyum miring, gigi kuningnya tampak mengerikan. Kau sudah siap sejak pertama kali kau tuangkan cairan itu ke kuah soto. Ingatlah, makin banyak orang yang makan di warungmu, makin cepat pula makhluk itu menagih. Kalau kau tak segera berikan, ia akan memilih sendiri, mungkin orang yang paling dekat denganmu. Bayangan wajah Ratri dan Bagas seketika muncul di benak Ulil. Tubuhnya bergetar hebat, keringat dingin menetes makin deras. Jangan mereka, Embah. Jangan istri dan anakku. Embah Gondo hanya terkekeh. Maka carilah yang lain. Kau pedagang, Ulil. Kau pandai hitung-hitungan. Anggap saja ini bagian dari modal. Beri ia nyawa, dan rezekimu tak akan pernah habis. Keheningan menekan dada Ulil. Ia tahu jalan ini kian gelap, tapi ia tak sanggup membayangkan kembali ke warung kosong, hidup miskin, atau kehilangan harga diri di mata tetangga. Namun, membayar dengan nyawa orang lain, pikirannya buntu. Saat ia melangkah keluar rumah tua itu, angin malam bertiup kencang, seperti suara tawa makhluk yang tak terlihat. Dalam hatinya, Ulil tahu, sejak malam ini, ia bukan hanya pedagang soto. Ia sudah jadi bagian dari perjanjian gelap yang menuntut harga yang lebih besar dari sekadar uang. Dan harga itu, cepat atau lambat, harus dibayar. Pagi itu desa mendadak riuh. Suara tangisan terdengar dari ujung jalan, diikuti teriakan panik yang menyebar cepat. Warga berbondong-bondong menuju rumah Pak Suro, seorang pelanggan setia warung soto Ulil. Lelaki paruh-baya itu ditemukan tergeletak di dalam rumahnya, wajah pucat, tubuh kaku, tanpa tanda-tanda sakit sebelumnya. Kabar itu beredar hanya dalam hitungan jam, dan gosip pun meledak. Katanya semalam dia makan soto di warung Ulil, bisik seorang ibu-ibu di depan rumah duka. Padahal sehat-sehat saja. Pagi-pagi, tahu-tahu sudah meninggal. Ulil mendengar kabar itu di warungnya. Tangannya gemetar memegang sendok, keringat dingin mengalir di tengkuk. Perasaan bersalah langsung menghantam dadanya. Ia ingat jelas wajah Pak Suro yang tersenyum puas saat menyantap semangkuk soto panas malam sebelumnya. Tapi kini, senyum itu tinggal kenangan. Ratri masuk dengan wajah pucat. Mas, ini bukan kebetulan. Aku sudah bilang, ada yang salah dengan kuah soto itu. Kau tidak lihat tanda-tandanya. Suaranya bergetar, antara takut dan marah. Ulil hanya menunduk. Kata-kata Embah Gondo berputar di kepalanya, jika kau tak beri tumbal, ia akan memilih sendiri. Dan kini, seolah ancaman itu sudah jadi nyata. Sementara itu, Bagas, yang masih kecil, berdiri di pojok warung.
Matanya merah, tubuhnya gemetar. Sejak mendengar kabar kematian itu, ia tak berhenti bertanya dengan suara kecil. "Ayah, kenapa Pak Suromati habis makan di sini? Soto kita bikin orang mati." "Ya?" Pertanyaan itu menghantam Ulil lebih keras daripada gosip warga. Ia mencoba menghibur anaknya, tapi suara Bagas terus membekas. Tuduhan polos yang lebih tajam dari pisau. Di luar, suara-suara semakin nyaring. Bisa jadi racun. Jangan-jangan warung itu pakai ilmu hitam. Kita harus hati-hati, jangan makan di sana dulu. Pak Samin, yang ikut mendengar keramaian, akhirnya datang ke warung. Wajahnya muram, matanya penuh kekhawatiran. Ia menatap Ulil tajam, seperti ingin menembus isi hatinya. "Ulil, aku sudah lama curiga. Kau mau jujur sama aku atau tidak? Kalau ada yang kau sembunyikan, lebih baik kau berhenti sekarang, sebelum semua makin parah." Ulil tercekat. Kata-kata itu seolah memaksa mulutnya membuka pengakuan. Tapi bayangan warung ramai, tumpukan uang, dan ancaman dari Mbah Gondo membuat lidahnya keluh. Ia hanya menjawab singkat, "Aku tidak tahu apa-apa, Pak." Pak Samin menghela napas panjang, lalu pergi dengan gelengan kepala, meninggalkan Ulil dalam kebisuan yang menyiksa. Malam harinya, Ulil duduk di dapur, menatap kendi hitam yang disembunyikannya. Suara bisikan kembali terdengar, lirih tapi jelas. Tumbal pertama sudah diambil. Jangan berhenti. Cari korban berikutnya. Ulil menutup telinga, tubuhnya bergetar. Ia ingin berhenti, tapi ia tahu jalan kembali sudah tertutup. Sementara itu, di kamarnya, Bagas meringkuk ketakutan, terbayang wajah Pak Suro yang kaku. Trauma itu menempel di benaknya, dan Ulil sadar, pesugihan ini bukan hanya melukai orang lain, tapi perlahan menghancurkan keluarganya sendiri. Warung soto Ulil kini seperti medan tarik-menarik antara keberkahan dan kutukan. Dari luar, pemandangan yang tampak sungguh membingungkan. Setiap malam, kursi-kursi penuh, antrean pelanggan mengular sampai ke jalan. Wajah-wajah lapar berdesakan ingin mencicipi kuah yang konon berbeda dari soto lainnya. Namun, di balik keramaian itu, bisik-bisik warga semakin tajam. Ada yang percaya warung Ulil membawa keberuntungan, makan di sana dianggap mendatangkan rezeki dan kesehatan. Tapi sebagian lain yakin, kuah soto itu sudah bercampur dengan sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang berlumur darah. Heran, ya, baru makan sekali, dagangan saya langsung laris. Ah, jangan-jangan cuma sugesti. Tapi kau dengar sendiri kan, ada yang mati mendadak habis makan di sana. Desa terbelah. Satu pihak mendukung, pihak lain mulai menyebarkan ketakutan. Ulil, meski dihantui rasa bersalah, justru semakin terjebak. Uang menumpuk di laci, lembar demi lembar, sampai kayu meja warung nyaris tak mampu menampung. Ia menutup telinga dari gosip, memalingkan pandangan dari wajah-wajah lemas pelanggan. Baginya, semua itu hanyalah harga wajar dari kesuksesan. Namun, Ratri semakin muak. Malam itu, setelah warung tutup, ia menatap Ulil dengan mata berkaca-kaca. "Mas, sampai kapan? Kita sudah lihat korban pertama. Bagas trauma, aku sendiri tiap malam mimpi buruk. Masih belum cukupkah peringatan itu?" Ulil terdiam. Bibirnya bergetar, tapi hatinya lebih condong pada bisikan Mbah Gondo daripada pada tangisan istrinya sendiri. "Mas, ini bisnis berlumur darah," lanjut Ratri dengan suara gemetar. "Kau kira aku bisa menikmati uang ini? Aku tak sanggup lagi." Suasana makin panas saat Bagas keluar dari kamar, mendengar pertengkaran orang tuanya. Ia berdiri pucat, matanya kosong. "Ayah, kenapa orang harus mati demi soto kita?" Pertanyaan polos itu menusuk Ulil lebih dalam daripada semua gosip warga. Keesokan harinya, Pak Samin berdiri di balai desa, berbicara lantang di depan warga yang mulai berkumpul. "Aku sudah lama memperhatikan.
Ada yang tidak wajar dari warung Ulil. Kalian boleh percaya atau tidak, tapi aku yakin ada ilmu hitam di balik semua ini. Kalau kita biarkan, entah berapa nyawa lagi yang jadi korban. Beberapa warga langsung mengangguk. Setuju. Tapi sebagian yang sudah kecanduan, Tuah Soto, membela Ulil. Pak Samin cuma iri. Warungnya sepi, makanya menuduh Ulil macam-macam. Perpecahan pun makin nyata. Desa yang tadinya tenang kini penuh curiga dan amarah. Di warung, Ulil duduk memandang laci penuh uang. Tangannya bergetar saat membuka laci itu, seakan tiap lembar rupiah bernoda darah. Tapi setiap kali ia berpikir untuk berhenti, suara bisikan dari kendi hitam kembali menguasai pikirannya. Teruskan, semakin banyak, semakin kuat. Ratri berdiri di ambang pintu, wajahnya letih. Mas, kau sudah memilih. Tapi ingat, setiap mangkuk soto yang kau sajikan kini bukan lagi makanan, melainkan kutukan. Ulil menutup matanya. Ia tahu Ratri benar, tapi jalan pulang sudah tertutup. Ia hanya bisa bertahan, meski bisnisnya kini bukan lagi sekadar dagangan, melainkan sebuah meja penuh darah yang haus tumbal. Malam itu rumah Ulil dipenuhi keheningan yang aneh. Angin berdesir melewati celah jendela, membawa bau anyir yang menusuk hidung. Ratri sudah tertidur dengan wajah letih, Bagas meringkuk di sampingnya, tapi Ulil tidak bisa memejamkan mata. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Ia berbaring, tapi begitu kelopak matanya tertutup, mimpi buruk menyerbu. Dalam tidurnya, ia melihat mangkuk-mangkuk soto berisi cairan merah kental, bergolak seperti darah mendidih. Dari dalam kuah itu muncul tangan-tangan hitam yang mencoba meraih lehernya. Ulil terbangun dengan teriakan tertahan. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, napasnya memburu. Tapi mimpi itu belum berakhir. Saat ia membuka mata, suara berbisik terdengar jelas di telinganya. Tumbal, tumbal berikutnya. Suara itu begitu dekat, seolah ada sosok yang berdiri tepat di samping ranjang. Ulil menoleh, tapi yang ia lihat hanya kegelapan. Bayangan di dinding tampak bergerak sendiri, menari seperti bayangan api, meski tak ada cahaya. Ia menutup telinga dengan kedua tangannya, berusaha mengusir suara itu. "Cukup. Aku tidak mau lagi," teriaknya dalam bisikan putus asa. Tapi semakin ia menolak, semakin keras suara itu menghantam kepalanya, membuat telinganya berdengung. Tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Ulil terjatuh ke lantai, mencoba bangkit, tapi sendi-sendinya lemas seakan tak punya tenaga. Matanya berkunang-kunang, dan dari kegelapan terdengar tawa lirih yang menakutkan. "Kau tak bisa mundur, Ulil. Kau sudah terikat. Kau milikku." Tubuhnya bergetar hebat. Rasa sakit menjalar dari dadanya ke seluruh tubuh, seperti ditusuk jarum tak kasat mata. Ulil merangkak, berusaha mencapai kendi hitam yang disembunyikan di bawah lemari. Dengan tangan gemetar ia menariknya keluar. Begitu kendi itu berada di hadapannya, suara-suara gaib mereda, berganti dengan desisan pelan yang menenangkan, namun penuh ancaman. Ulil tahu, benda itu bukan sekadar simbol. Kendi itu adalah pengikat hidupnya. Air mata mengalir di wajahnya. "Aku sudah tidak sanggup, tolong hentikan ini." Tapi yang terdengar hanya jawaban singkat di kepalanya. "Berikan tumbal, atau kau sendiri yang akan habis." Di kamar, Ratri terbangun karena mendengar suara gaduh. Ia melihat Ulil tergeletak di lantai, wajahnya pucat pasi, tubuhnya berkeringat deras. "Mas, apa yang terjadi?" Ia berlari menghampiri, mengguncang tubuh suaminya. Ulil hanya mampu menatap dengan mata merah berair, suaranya lirih nyaris tak terdengar. "Aku tak bisa berhenti, aku milik mereka." Ratri menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. Ia sadar, malam ini Ulil tidak hanya berhadapan dengan dirinya sendiri, tapi dengan kekuatan gaib yang tak akan pernah berhenti menagih. Tubuh Ulil melemah semakin parah.
Ia merasa setiap penolakannya akan langsung dibayar dengan penderitaan fisik. Seakan ada cengkeraman tak kasat mata yang menggerogoti nyawanya sedikit demi sedikit. Dan malam itu, di dalam rumah sederhana yang dulu penuh kehangatan, Ulil benar-benar memahami satu hal. Jalan yang ia pilih bukan lagi sekadar jalan pintas menuju kekayaan, melainkan jalan penuh desakan gaib yang hanya mengenal satu hukum, bayar dengan darah. Rumah yang dulu terasa hangat kini hanya menyisakan dinding-dinding dingin penuh ketegangan. Ratri duduk di ruang tamu, menatap Bagas yang tertidur gelisah di pangkuannya. Matanya sembab karena tangis semalaman. Ia tahu, jika terus tinggal di sisi Ulil, anaknya akan ikut terseret dalam lingkaran gelap yang makin menjerat. Pagi itu, dengan langkah pelan namun mantap, Ratri menyiapkan tas kecil. Beberapa pakaian Bagas dimasukkan terburu-buru, bersama sedikit uang simpanan yang selama ini ia sembunyikan dari Ulil. Hatinya bergetar, tapi tekadnya kuat. Ia harus pergi, demi keselamatan anaknya. Ketika matahari mulai condong, Ratri menggandeng Bagas keluar rumah. Anak itu kebingungan. "Bu, kita mau kemana?" tanyanya dengan suara serak. Ratri tersenyum tipis, menahan gemetar di bibirnya. "Kita cari tempat aman, Nak, jauh dari sini." Namun rencana itu tak berjalan mulus. Ulil, yang pulang lebih cepat dari warung, melihat mereka di jalan. Matanya merah, wajahnya kusut penuh keringat. Ia segera mengejar, suaranya menggema penuh kemarahan. "Ratri, mau kemana kau bawa anakku?" Ratri berhenti, tubuhnya kaku. Bagas memeluk ibunya erat, matanya ketakutan. "Mas, lepaskan kami. Aku tak sanggup lagi hidup dengan semua ini." Ulil menghampiri, suaranya bergetar antara amarah dan ketakutan. "Kau tak mengerti, Erate. Aku lakukan semua ini untuk kita. Warung kita sukses, uang ada, hidup kita terjamin." Air mata Ratri mengalir deras. "Dengan harga nyawa orang lain, Mas? Dengan ketakutan anak kita setiap malam? Itu bukan hidup, itu neraka." Pertengkaran besar pun pecah di pinggir jalan desa. Suara mereka menarik perhatian beberapa tetangga yang diam-diam mengintip dari balik jendela. Sebagian berbisik, sebagian lagi hanya bisa menggeleng prihatin. Ulil, dengan wajah penuh putus asa, mencoba meraih lengan Bagas. Namun Ratri segera menghalangi, berdiri tegak di hadapan suaminya. "Jangan sentuh anakku, Mas. Kalau kau masih punya hati, biarkan kami pergi." Tatapan Ulil membelah dadanya. Di satu sisi, ia ingin memeluk keluarganya, memohon agar mereka tetap tinggal. Tapi di sisi lain, bisikan gaib yang tak pernah berhenti terus menuntut agar ia menjaga mereka tetap dekat. Bukan karena cinta, tapi karena ancaman. Jika mereka pergi, merekalah yang akan jadi korban. Dengan suara serak, Ulil berbisik, "Kau pikir kau bisa melindungi Bagas dariku? Dari mereka? Kalau kau pergi, mereka akan mencarimu. Tak ada tempat aman." Ratri mundur selangkah, tubuhnya gemetar, tapi matanya penuh keberanian. "Lebih baik aku mati mencoba melindungi anakku, daripada diam melihatmu terus jadi budak setan." Ucapan itu membuat Ulil terpukul. Ia merasa dunia berputar, dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia melihat jelas, cinta istrinya sudah berubah jadi perlawanan. Bagas mulai menangis keras, suasana makin mencekam. Ulil mengangkat tangannya, entah ingin meraih atau menahan, tapi tubuhnya justru melemah. Sakit gaib yang menekannya sejak beberapa malam lalu kembali menyerang, membuatnya terhuyung di tengah jalan. Ratri tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia menarik Bagas, berlari ke arah kebun di belakang rumah tetangga, meninggalkan Ulil yang terjatuh berlutut. Dari kejauhan, suara tangisan Bagas dan langkah cepat mereka terdengar samar. Sementara Ulil hanya bisa menatap kosong, tubuhnya bergetar hebat. Untuk pertama kali sejak semua dimulai, ia benar-benar merasa sendirian. Sore itu,
Langit di atas desa tampak muram. Awan hitam menggantung rendah, seakan hendak menyaksikan tragedi yang tak bisa dihindari. Warung soto Ulil, yang dulu menjadi kebanggaan sekaligus sumber gosip, kini dikepung warga dengan wajah tegang. Obor dan bambu di tangan mereka bergetar, bukan hanya karena marah, tetapi juga takut pada apa yang tersembunyi di balik warung itu. "Cukup sudah, Ulil!" teriak salah seorang warga. "Warungmu bukan lagi tempat makan, tapi sumber malapetaka." Pak Samin berdiri paling depan, wajahnya penuh tekad. "Kita harus hentikan ini sekarang, sebelum lebih banyak nyawa melayang." Di dalam, Ulil mendengar suara keributan. Tangannya bergetar saat menuangkan cairan dari kendi hitam ke panci besar berisi kuah soto. Asap tipis kehitaman naik dari permukaan kuah, menyebarkan bau anyir bercampur rempah. Bisikan gaib berdesir di telinganya. "Pertahankan, berikan ritual terakhir, dan semua akan tunduk padamu." Ulil menutup mata, air matanya jatuh ke dalam kuah. Dalam hati kecilnya, ia tahu semua sudah hancur. Istrinya pergi, anaknya trauma, warga memusuhi. Tapi pada saat yang sama, ia tak kuasa melepaskan. Warung itu adalah segalanya yang tersisa. "Kalau kalian mau ambil warungku," gumamnya lirih, "kalian harus hadapi kekuatanku." Ia mulai melantunkan mantra yang diajarkan Mbah Gondo. Suara lirihnya menggema aneh, seolah ada banyak suara lain yang ikut melafalkan dari sudut-sudut warung. Lantai bergetar pelan, lampu minyak bergoyang, bayangan di dinding bergerak liar. Warga yang menunggu di luar mundur setapak, sebagian mulai ketakutan. Dari dalam warung terdengar suara teriakan Ulil, bercampur dengan suara yang bukan manusia. Tiba-tiba, jendela warung pecah. Asap hitam pekat menyembur keluar, membuat orang-orang terbatuk. Pak Samin berteriak, "Jangan mundur. Ini saatnya kita akhiri." Beberapa warga berani maju, melemparkan obor ke atap warung. Api segera menjilat seng dan kayu, merambat cepat. Ulil tersentak melihat kobaran api. Ia mencoba menyelamatkan kuah soto, menggenggam panci panas dengan tangan kosong, kulitnya melepuh seketika. Ini sumberku. Ini nyawaku," jeritnya histeris. Namun semakin ia bertahan, semakin keras api melahap. Kuah dalam panci mendidih, meledak kecil, memercik ke sekujur tubuhnya. Teriakannya memekakkan telinga, bercampur dengan suara makhluk gaib yang meraung dari dalam kendi hitam. Warga menutup telinga, ngeri menyaksikan. Bayangan besar menyerupai sosok hitam keluar dari warung, menjerit sebelum lenyap ditelan kobaran api. Di tengah api yang makin membesar, Ulil tetap bertahan. Tubuhnya terbakar, tapi matanya menatap panci soto yang meletup-letup, seakan ia rela mati bersama warungnya. Suara terakhirnya terdengar jelas, "Kalau aku harus runtuh, maka runtuhlah bersama warung ini." Atap warung akhirnya ambruk. Api melalap seluruh bangunan, meninggalkan jeritan yang perlahan sirna. Warga hanya bisa menatap, sebagian menangis, sebagian gemetar karena takut. Ketika api reda menjelang subuh, yang tersisa hanyalah puing hangus dan bau anyir yang tak hilang. Tak ada tanda Ulil, hanya arang dan kendi hitam pecah di antara abu. Pak Samin berdiri lama menatap reruntuhan. Ia tahu, tragedi ini bukan sekadar warung yang runtuh, melainkan peringatan bagi siapapun yang tergoda jalan pintas kekayaan. Dan bagi desa itu, warung soto Lamongan akan selalu dikenang bukan karena kelezatannya, melainkan karena kuah gaib yang menuntut darah. Malam itu, angin bertiup pelan melewati reruntuhan warung soto yang baru saja dilalap api. Bau kayu gosong bercampur anyir masih menusuk hidung. Asap tipis naik ke udara, menyelimuti desa dengan suasana muram yang membuat siapapun enggan berlama-lama di sana. Ratri berdiri di kejauhan, menggenggam tangan Bagas yang gemetar. Anak itu menunduk, matanya kosong, bibirnya pucat. Sejak melihat kobaran api melahap ayahnya, Bagas tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun. Hanya napas tersengal yang terdengar,
seakan trauma telah mengunci suaranya. "Sudahlah, nak," bisik Ratri, menahan air mata. "Semua sudah berakhir." Namun dalam hati, ia tahu kata-kata itu tak sepenuhnya benar. Warga yang berkumpul di sekitar lokasi berbisik-bisik, sebagian menunduk takut, sebagian lagi melirik ke puing dengan ngeri. "Warung itu tidak akan pernah jadi tempat biasa," kata seorang ibu dengan suara bergetar. "Aku dengar, masih ada suara orang mengerang dari dalam abu," sahut yang lain. Pak Samin, yang berdiri tak jauh dari Ratri, mencoba menenangkan warga. "Semua sudah selesai. Ulil sudah pergi. Yang penting, jangan ada lagi yang tergoda jalan pintas." Tapi ketika angin kembali berhembus, samar-samar terdengar bisikan aneh. Suara lirih, nyaris seperti gumaman doa atau mantra, keluar dari celah puing yang masih mengepulkan asap. Beberapa warga tersentak, memeluk diri, wajah mereka pucat pasi. "Dengar itu?" tanya seorang pemuda, suaranya tercekat. Itu suara Ulil." Ratri menutup telinga Bagas, namun ia sendiri jelas mendengarnya. Bisikan itu seperti memanggil, menyebut nama-nama, seakan menagih sesuatu yang belum lunas. Malam makin larut, warga satu persatu pulang dengan rasa was-was. Ratri membawa Bagas menjauh, tapi sesekali anak itu menoleh ke belakang. Matanya masih kosong, tapi bibirnya bergerak pelan tanpa suara, seolah menirukan bisikan yang hanya bisa ia dengar. Pak Samin menatap reruntuhan sekali lagi sebelum meninggalkan tempat itu. Hatinya berat. Ia tahu, meski warung sudah hancur, jejak gaib yang ditinggalkan Ulil tidak akan hilang begitu saja. Di antara abu dan arang, kendi hitam yang pecah semalam masih tergeletak. Retakannya menganga, namun dari dalamnya keluar asap tipis berwarna keunguan. Asap itu berputar pelan, lalu menghilang ke udara, meninggalkan aroma anyir yang membekas. Dan di keheningan malam yang pekat, suara lirih terdengar jelas. "Belum selesai." "Belum." Ratri menggenggam tangan Bagas semakin erat. Ia tahu, walaupun Ulil sudah tiada, kutukan itu masih tertinggal di desa. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.